Sahabat Tafakur, sebagaimana kita maklumi bersama, berdasarkan sebuah riwayat bahwa Islam itu datang goriba, asing, dan Islam akan kembali menjadi asing. Pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi penyebab Islam akan kembali menjadi asing? Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, al-ghuraba'u fid dunya arba'atun. Yang menjadi penyebab Islam akan kembali menjadi asing itu ada 4 hal. Yang pertama, Qur'anun fi jawfid dolimi. Ketika Al-Quran ada di dalam hati orang-orang yang dolim. Pernyataan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam akan menjadi asing ketika Al-Quran hanya sebatas ucapan, hanya sebatas bacaan, tidak menjadi perilaku, tidak menjadi citra diri seseorang. Karena Al-Quran itu ketika berada di dalam hati orang-orang yang dolim, malah bisa jadi Al-Quran dipakai senjata untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, pernyataan ini pun mengingatkan kepada kita semua agar hati kita dibersihkan. Ketika hati sudah bersih, apapun yang dibaca, apapun yang kita dengar dari Al-Quran, ia akan menjadi citra hidup kita. Yang kedua, masjidun fi nadi kaumin, masjid yang ada di tengah-tengah halayak, la yusolli fiha, di mana masjid itu tidak dijadikan tempat sholat. Artinya, masjid yang seharusnya menjadi tempat sholat, masjid yang seharusnya menjadi pusat peradaban, menjadi pusat nambahnya ilmu pengetahuan, itu menjadi hilang. Orang rame-rame membangun masjid dengan target supaya ditilai masjidnya megah. Dalam bahasa riwayat lain disebutkan, sayati ala ummati zamanun, akan datang pada suatu masa di mana pada masa itu masjid amiratun, megah tetapi jauh dari petunjuk. Ini sekali lagi mengisyaratkan kepada kita semua, masjid itu ketika tidak dijadikan sebagai pusat peradaban umat Islam, masjid hanya dijadikan bahan untuk saling memperlihatkan kekayaan, memperlihatkan kemegahan, maka kemungkinan besar Islam akan menjadi asing. Yang ketiga, mushafun fi baiti, mushaf yang berada di rumah-rumah, la yuqra'u fiha, tidak dibaca. Kalau kita mencoba mencermati pernyataan ini dan kita coba cermati pada realitas kehidupan hari ini, orang begitu ramai untuk apa? Untuk mencetak mushaf-mushaf Al-Quran. Mushaf-mushaf Al-Quran itu kemudian disebar ke seluruh pelosok. Namun jika kita mencoba melakukan survei kepada masyarakat muslim yang di dalam rumahnya terdapat mushaf Al-Quran, apakah mushaf itu dibaca atau hanya menjadi pajangan? Sebagian umat muslim menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan. Namun banyak orang muslim yang hanya menjadikan mushaf itu sebagai hiasan semata. Bagaimana mungkin Islam bisa diimplementasikan dalam kehidupan jika Al-Quran hanya menjadi pajangan, tidak dibaca, tidak didalami? Yang keempat, yang menjadikan Islam itu akan menjadi asing adalah rajulun solihun, orang solih, ma'a qaumissu,
bergaul dengan orang-orang yang berbudi pekerti jelek. Artinya di sini mengingatkan kepada kita, jangan salah bergaul. Karena ketika orang soleh bergaul bersama orang-orang yang salah, kemungkinan besar orang soleh itu akan terkontaminasi. Atau bahkan bisa jadi orang soleh itu sedikit demi sedikit akan terkikis kesolehannya. Nah, dengan 4 faktor ini, maka Islam akan menjadi asing kembali.